Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Ma'rifatul laili wan nahari wal firashi. Pengetahuan mengenai ayat-ayat atau surah yang diturunkan di malam hari, wan nahari, dan yang diturunkan di siang hari, wal firashi, di ranjang. Al-muradu bil laili ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailan. Yang dimaksud dengan ayat atau surah laili adalah ayat atau surah yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Jadi ini berkaitan dengan zaman, ya. Wan nahari manuzila alaihi sallallahu alaihi wasallam naharan. Jadi kalau nahari adalah ayat atau surah yang diturunkan pada Nabi di siang hari. Wa hadzal nau'u ammu aidan mimma qablahu. Dan ini juga lebih umum daripada sebelumnya. Li'annal lailiya qad yakunu hadariyan wa qad yakunu safariyan wa yakunu makiyan wa yakunu madaniyan wa kadzalika nahari. Karena ayat malam, ya, itu bisa jadi diturunkan saat Nabi sedang hadir, sedang mukim di Mekah atau Madinah. Juga bisa jadi ketika sedang safar. Juga bisa jadi sedang ketika di sebelum hijrah, makian, atau sesudah hijrah, madanian. Demikian pula ayat atau surah An-Nahari, wa kadzalika nahari, bisa jadi saat hadar, bisa jadi saat safar, bisa jadi sebelum hijrah, bisa jadi sesudah hijrah. Maka ini lebih umum. Karena cuma ada dua, siang atau malam. Kalau tidak siang berarti malam. Kalau tidak malam berarti siang. Famin amsilatil laili suratul Fat. Di antara contoh ayat malam atau surah malam, yaitu adalah surah Al-Fat. Fa innaha nuzilat fi qurra'il ghamim kama taqaddama lailan. Surah Al-Fat itu diturunkan di Qura' Ghamim, ya, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, dan itu terjadi di malam hari. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan termasuk ayat lail itu adalah firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad, sungguh, nara, kadang-kadang, ya, kami lihat, kadang kami lihat, taqalluba wajhika, bolak-balik tu wajahmu, fis sama, menghadap ke langit, ila akhiril ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan untukmu qiblatan, kiblat, tardaha, yang kau senangi, yang kau ridha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nabi itu ketika hijrah 17 bulan bolak-balik beliau menghadap ke langit. Galau lah, ya, tanda kutip, ya, bahasa anak. Ya, tapi beda lah galaunya anak muda. Tidak sama galaunya. Nabi itu tidur aja tidak tidur, kan. Hanya zahirnya tidur tapi batinnya tidak tidur. Kalau kita tidur zahiran wa batinan, sampai mati di gara-gara kada bangun-bangun. Namanya guring mati. Jadi Nabi itu kan pernah, ya, sudah jelaskan, ketika beliau di Mekah, Masjid Aqsa di sini Ka'bah, beliau ngambil posisi di sini. Jadi menghadap Ka'bah sekaligus Masjid Aqsa. Tapi begitu beliau hijrah, mau menghadap ke Ka'bah tidak bisa lagi. Kalau menghadap Masjidil Aqsa, membelakangi Ka'bah. Kalau menghadap Ka'bah, membelakangi Masjidil Aqsa. Akhirnya 17 bulan, dan Allah tahu apa yang menjadi keinginan hati nabinya, kekasihnya. Kata Allah tadi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Tadi antum izin, tadi pas break, tadi maksudnya diizinkan pas break. Ya udah, sekarang nanti ya, jadi penyakit. Wa minhu ayatus salasah, dan diantaranya adalah ayatus salasah, yaitu 3 sahabat, ya, yang tertinggal, alladzina khalafu, tertinggal dalam perang.
perang Tabuk. Fi surati Taubah, pada surat Taubat. Itu menceritakan tentang taubatnya 3 orang sahabat. Ya karena digoda oleh orang-orang munafik. Nggak usah berangkat. Akhirnya tertinggal. Lalu dihukum oleh Nabi karena malas. Ya, dihukum. Ada yang dihukum dengan diboikot, salamnya tidak dijawab, Nabi tidak mengucap salam, Nabi ngajak ngobrol, Nabi tidak dilawani pandir, orang Banjar itulah. Sahabat gitu juga disuruh oleh Nabi untuk melakukan hal yang sama, sehingga akhirnya dunia itu terasa sempit. Dia diboikot, dibully. Jadi ada hukuman seperti itu. Jadi kalau ada guru misalkan karena kesalahan kita lalu sidin kada memandiri kita, pernah ada contohnya di zaman sahabat. Karena kesalahan kita, supaya kita merenung. Akhirnya turunlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amman nahari fakatsirun, adapun ayat atau surah yang turun pada siang hari itu banyak. Fa ghalibul Quran nuzila naharan, dan kebanyakan mayoritas Quran itu turun di siang hari. Wa ammal firashi fal muradu biha manuzila, double nih kayaknya, manuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala firashi naumihi sawon kana naiman amla. Nah, ayat atau surah Firash itu adalah yang dimaksud dengannya adalah apa yang diturunkan. Ya, surah atau ayat yang diturunkan pada Rasulullah SAW dan beliau sedang ada di Firash, ala Firashin, ranjang. Ya, ranjang Nabi nggak seperti ranjang kita ya, tidak pakai busa, dakron, hanya kain, ya seperti selimut. Separuh beliau gunakan untuk alas, separuhnya untuk selimut gitu aja. Jadi tidur di lantai. Tidak spring bed. Firas, ya sudah Firas. Ala firasi naumihi, tempat tidur beliau. Sawa'un kana naiman amla, sama saja apakah beliau sedang tidur tadi ya, zahirnya, tidak hatinya. Hati beliau senantiasa terjaga. Amla, ataukah beliau berbaring saja, atau bahkan duduk-duduk, tapi duduk di firas. Wa min amsilatihi, di antara contohnya adalah qauluhu ta'ala wa 'ala tsalatsil ladzina khulifu kama taqaddama. Dan atas orang-orang yang 3 orang yang mereka itu menyelisihi. Fa innaha nuzilat alaihi salam wa huwa 'ala firashin. Jadi ini ayatnya ayat malam dan Nabi sedang di atas ranjang beliau. Ya. Fa innaha nuzilat alaihi salam wa huwa ala firasyi naumihi. Beliau sedang ada di ranjang beliau fi baiti Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, di rumah salah satu istri beliau yakni Ummu Salamah. Semoga Allah meridai beliau. Wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah itu nama aslinya Hindun, putri dari Abi Umayyah Al-Makhzumiyah, dari suku Makhzum. Tazawwajaha ba'da mauti Abi Salamah. Beliau menikahinya, ya Nabi menikahi Ummu Salamah. Namanya siapa? Nama aslinya tadi Hindun. Hindun bintu Abi Umayyah, sukunya Makhzumi. Setelah wafatnya suaminya, yakni Abi Salamah. Li thamanin apa ini? Nanti ya dicekkan. Min Jumadal Akhirah. Jadi jadi di
hari ke-8 dari bulan Jumadil Akhirah. Fi sanatir rabi'ah minal hijrah, di tahun ke-4 Hijriah. Wa tuwfiyat sanata tis'in, lalu kemudian wafat Ummu Salamah itu tahun sanata tis'in, tahun 9. Umur ini. Wa tuwfiyat sanata tis'in wa khamsin. Beliau meninggal di usia 59 tahun. Jadi Ummu Salamah ini meninggal usia 59 tahun. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mensolatkan Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Wa dufinat bil Baqi'. Nah, lalu beliau dimakamkan di Baqi'. Jadi salah satu istri Nabi yang dimakamkan di Baqi' adalah Ummu Salamah atau Hindun bin Abu Umayyah al-Makhzumiyah. Istri Nabi tidak semua dimakamkan di Baqi'. Sebagian besar memang dimakamkan di Baqi'. Jadi ada jajaran khusus di Baqi' itu, khusus makam istri-istri Nabi. Tapi sekarang kita susah juga mengetahuinya karena cuma batu-batu aja, tanpa nama, tanpa tahun, tanpa kubah. Cuman kumpulan batu aja. Cuman satu batu diletakkan bagian kepala. Belakang nggak ada batunya. Jadi kita susah mengetahui. Tapi kalau dicari, antum googling aja di Google, itu ada denahnya. Ya bisa dikira-kira lah. Sini makamnya Utsman, sini makamnya istri-istri Nabi, dan seterusnya. Wahia akhirun man mata min azwajihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna. Beliau Ummu Salamah atau Hindun bin Abu Umayyah ya, binti Abu Umayyah al-Makhzumiyah tadi, itu yang paling akhir meninggal dari istri-istri Nabi. Makanya tadi yang mensolatkan Abu Hurairah. Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat duluan, baru kemudian istri beliau. Semoga Allah meridhai mereka semua. Al-mufradatul lughawiyah. Ya, kosakata. Taqallubu wajhika ay tahawwuluhu min jihatin ila ukhra, ila jihatin ukhra gitu artinya. Taqallubu wajhika yakni mengalihkan wajah dari satu sisi kepada sisi yang lain, ya, dari satu arah ke arah yang lain. Min jihatin ila jihatin ukhra. Khallafu ay akharahum ar-rasulu hatta yanzila fihim al-wahyu. Akharahum, Rasul meninggalkan mereka atau menunda menghukum mereka hingga turun wahyu terhadap mereka. Qura'ul ghamim tadi sudah ismu makanin. Di mana tadi? Qura'ul ghamim di dekat Asfan. Ya. Dekat Asfan. Ghamim itu nama tumbuhan. Qura nama lembah, ismu wadin, ya lembah. Ghamim nau'un minan nabat. Khalas. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wa alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.